Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bakal lakukan pemodelan dam break, masih bendungan Jati Gede ya. Cuman sekarang kita akan melakukan sesuatu yang lebih advance ya. Jadi kan sebelumnya teman-teman udah tahu caranya memappingkan ya, maksudnya memetakan peta banjir akibat keruntuhan bendungan Jati Gede. Nah sekarang kalau misalkan untuk tahapan yang lebih lanjutnya, misalkan kan sebelumnya kita nilai manning-nya itu kita set to default ya. Jadi kekasaran seluruh perimeter ini dianggap sama 0,06. Padahal harusnya nggak begitu kan. Nah, kita bisa set manning-nya itu dengan cara menceklis bagian manning, lalu kita edit dan kita gambar features-nya nih. Jadi di sini misalkan aku perdekat ya. Jadi kan di sini ada perumahan-perumahan, sawah dan sebagainya gitu ya. Nah, misalkan aku bakal coba asumsikan daerah ini adalah hutan misalnya ya. Daerah ini adalah hutan. Berarti aku kasih nama di sini hutan. Nilai manning-nya atau nilai kekasarannya adalah teman-teman bisa lihat di SNI 032415 tahun 91. Di sini udah ada. Misalkan aku pakai ini lempung gitu ya. Hutan lempung, manning-nya itu sekitar 0,4. Berarti aku di sini setel 0,4 gitu. Oke. Selanjutnya misalkan aku asumsikan di sini di area ujung ini ya. Nah, misalnya di ujung ini dia itu coba kita lihat pertanian misalnya pertanian. Pertanian itu manning-nya dia 0,4 atau 0,5. Aku pakai yang 0,5 aja ya biar agak beda. Oke. Lalu di area sini gitu misalkan ya. Ini adalah area pemukiman misalnya. Nah, ini adalah pemukiman. Berarti kita set manning-nya itu dengan nilai si pemukiman. Nah, daerah pemukiman banyak rumah rapat atau terpisah ya misalnya. Yaudah, misalnya aku set aja asumsi 0,65 ya. 0,65 gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih detail ya teman-teman tinggal diperjelas saja lalu definisikan ya setiap daerahnya. Cuman ini kan sebagai contoh. Nah, untuk daerah yang tidak didefinisikan nilai manning-nya maka dia akan balik lagi ke nilai default-nya yaitu 0,06. Yaitu kita save editing dan selesai. Nah, selanjutnya coba kita buka bagian geometrik datanya. Nah, jadi kan sebelumnya kita bendungannya tuh emang gak dikasih spillway ya, gak dikasih tempat air untuk keluar. Padahal kan biasanya bendungan dia ada spillway-nya. Makanya di sini aku akan coba tambahkan spillway-nya ya pada bendungannya. Cuman di sini aku coba ngacu aja dari data teknisnya. Untuk Jati Gede itu dia pakai tipenya radial gauge ya, 4 buah. Di sini ada dimensinya. Nah, di sini juga ada nih radial gauge radial ya, cuman coba aku bakal pahami dulu ya. Oke, jadi pada akhirnya ini aku kurang ngerti juga, jadi aku coba pakai yang overflow open air ya. Jadi istilahnya ini bendungannya dia melimpas lah, nggak ada pintunya gitu. Di sini aku coba pakai CD-nya itu dia aku set default aja gitu ya. Sebenarnya ini ada perhitungannya, mungkin orang yang ada di bidang ini dia bisa paham soal yang gini-gini ya, cara nyarinya gimana. Nah, di sini ada spillway approach height. Jadi ini istilahnya dari dasar spillway sampai saluran pengambilan ke waduknya itu dia beda elevasinya berapa gitu ya. Jadi di sini aku pakai 5 gitu ya, 5 meter. Lalu di sini desain energi head-nya adalah 14,5. Jadi si spillway ini dia didesain untuk mengalirkan banjir gitu ya. Oh, sebenarnya di sini
si pintu radialnya dia punya ketinggian sampai 14,5 meter gitu ya. Lebarnya 13. Oke, jadi aku asumsikan sebenarnya kalau pintu radial itu dia kan nggak kebuka semuanya ya. Atau bisa juga kebuka semuanya gitu. Yaudah, sini aku asumsikan energi headnya itu dia 14,5. Sebenarnya ini juga besar ya. Nah, berarti untuk ketinggian dari totalnya ya, kalau misalkan aku pakai OG ini, 14,5 tambah tinggi jagan misalnya 1 meter, jadi 15,5 dengan lebar itu kan 13 tadi. 13 dikali 4 buah, jadi aku coba pakai 13 kali 4 ya, 52 meter. Lalu di sini ada invert elevation, di sini aku kan puncaknya 270. Berarti 270 kurangi 15,5. Jadi dia kalau benar-benar spillway gitu ya, dia bakal posisinya itu kira-kira nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah, cuman ini berarti aku pakainya open air bukan yang radial. Nah, selanjutnya adalah ini sudah. Kalau kita lihat branch plane datanya berarti kita punya spillway di sini, lalu keruntuhannya itu aku set di sini. Di sini ada trigger failure. Nah, di sini bisa dipilih juga apakah karena ketinggian muka air, apakah karena waktu, atau karena kombinasi keduanya. Berarti aku di sini setnya kalau misalkan airnya lebih dari 270 ya tingginya, lebih dari puncak ini, otomatis kan airnya harusnya melimpas keluar. Berarti aku asumsikan dia bendungannya bakal runtuhnya kayak gini gitu ya bentuknya. Oke, aku klik oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi ke bagian storage-nya. Nah, di sini kan kita punya kurva tampungan nih, kurva tampungan. Untuk yang jati gede ini kan dia di elevasi 270 ya. 270 itu harusnya 1,3-an. 1,3 miliar ya meter kubik. Tapi di sini ini nggak tepat gitu ya. Jadi sebelumnya ini nggak tepat lah, ini harusnya 270 tuh 1,3-an. Tapi nggak apa-apa, ini aku pakai 2,3 karena coba-coba ya. Nah, untuk yang bagian terakhir misalkan 270, 271. Nah, 271-nya kan teman-teman nggak pakai gitu ya. Coba teman-teman masukin ini nilainya yang besar. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalkan kan di tahapan selanjutnya kita masuk ke bagian unsteady flow nih. Nah, jadi di sini aku bakal set ada air yang masuk ke bendungannya. Jadi elevasi awal airnya itu berarti ini di awal spillway-nya gitu ya. Awal spillway-nya itu adalah 254,5 gitu. Berarti di sini aku taruh 254,5 gitu ya. Nah, karena ada air yang masuk ke dalam spillway ini, otomatis kan kalau misalkan airnya masuk terus ketinggian muka airnya naik sampai 270, bendungannya bakal runtuh gitu. Berarti kita set di sini ada lateral inflow gitu ya. Nah, lateral inflow-nya coba kita lihat di sini. Katanya dia bisa mengalirkan debit PMF sebesar 11.000 meter kubik per detik. Intinya kalau kita masukkan nilai 11.000 meter kubik per detik, seharusnya ini bendungan gak akan runtuh gitu ya. Jadi coba aku bakal buat ini secara apa ya istilahnya agak hidrografnya agak coba-coba gitu ya. Nah, misalkan di sini ada debit 10 sampai 100 gitu ya. Lalu di sini dia mulai masuk di jam misalkan di sini ya, di waktu 14 itu dia atau di waktu 20 nih, jam 8 malam dia 11.000 nih. Oke. 11.000. Nah, sekarang kita coba lihat si apa ya? Kita lihat kurva tampungannya dulu nih. Kurva tampungannya berarti dari 254 gitu ya. 254 sampai 25, 23, 26. Ya berarti antara 2 miliar meter kubik
Coba kita ini, oh bukan, ini tuh 1000, sejuta, oke ini 200 juta ya, 0,2 miliar, 200 juta. Oh ini 200 juta sebenarnya. Oke nggak apa-apa lah ya. Jadi kita dari 2,5 di sini ya sekitar 200 juta meter kubik sampai 270 itu 236 juta. Berarti tampungan efektifnya kira-kira 30 jutaan gitu ya. Kita punya tampungan efektif itu 30 juta, misalnya gitu ya. Berarti coba ke sini. Nah, 30 juta itu dapat dicapai dalam waktu berapa jam? Dengan debit 11.000, berarti 11.000 dikali 3.600 gitu ya. Nah, di sini itu dalam waktu 1 jam saja sudah 39 juta gitu ya. Berarti otomatis kalau di sini ada debit 11.000 ya, 2. Nah, seharusnya ini bendungan Garunto gitu ya. Kecuali emang tadi inputannya kan agak banyak yang keliru gitu ya. Jadi ya agak ngada-ngada juga sih. Oke, selanjutnya kita set lagi. Debitnya kita balikin lagi ke 100 ke kecil. Soalnya kita mau lihat apakah benar si bendungan ini kosong atau runtuh. Jadi si tampungannya nanti kalau debitnya kita masukin kecil, apa namanya? Bakal kelihatan waduknya itu bakal kelihatan kosong. Nah, tapi teman-teman jangan kayak gini, teman-teman harus hitung dulu apa ya namanya? Debit yang masuk itu sebenarnya gimana gitu ya, berapa. Harus dicari dulu bentukan hidrografnya yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Oke, coba kita copy lagi. Nah, udah ya. Udah, klik OK. Sekarang coba kita compute. Apa ini? Unsteady flow data belum di-apply. Ini ya, apply data, apply. Ini apa ini? Select boundary location, type. Compute. Oh, how to control. Oke. Sekarang coba kita lihat bendungan Jati Gedenya. Coba aku mau pakai TS gate opening. Jadi di sini tuh dia minta karena dia minta tinggi, dia minta bukaannya gitu kayak gimana gitu ya. Nah, di sini aku set aja 14,5. 14,5 kan? Bukan, 15,5 berarti ya. 15,5, 15,5. Nah, sampai tanggal 27 ya. Oh, ini timesnya masih coba ini aku setnya jadi langsung saja lah ya. 1 week gitu. Berarti di sini udah oke aja langsung. Oke. Sekarang kita play data ini sudah ya. Coba kita save juga. Lalu kita compute. Nah, ini teman-teman pastikan setiap data yang diisi dia itu melebihi waktu ending date dari simulasinya. Jadi kan endingnya 27 Januari jam 9. 27 jam 9. Berarti semua yang dimasukin maupun lateral inflow atau tadi opening gate dan sebagainya itu dia harus lebih dari 27 Januari jam 9. Kalau datanya kosong, literally kosong, bukan ditulis 0, itu dia bakal error. Oke, sambil menunggu bakal saya stop videonya. Oke, jadi ini sudah selesai komputasinya ya. Simulasinya. Sekarang coba kita lihat bagaimanakah kejadiannya gitu ya. Pertama-tama kita hilangkan dulu lah maling yang gini-gini yang ngalangin ya. Ini juga hilangkan. Oke, jadi kita lihat di sini depth.
Nah, oke. Oke, jadi coba kita ulang ya. Nah, jadi ini adalah saat sebelumnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini si waduknya itu dia volumenya masih di kira-kira ini di elevasi 254 tadi ya, 254. Masukkan debitnya 100 gitu ya. Kalau kita lihat di coba kita sambil buka unsteady flow datanya. Ya. Oke. Di sini nah ya. Oke, 23 Januari jam 8. Nah, jam 8 itu dia masuk debitnya masih 80-an ya, teman-teman ya. 80-an. Masuk jam 9 masih 90-an. 10 100, begitu masuk jam 11 dia udah 1000 ya. 1000 terus, oke. Di sini waduknya terlihat sudah ngisi ya sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini itu kayaknya si spillway-nya itu enggak bisa apa namanya ya, mengalirkan debit PMF tadi sebenarnya. Tapi kan ini tuh tadi kita komponen yang dimasukkannya juga nggak tepat gitu ya. Jadi ya secara sebenarnya ini harusnya salah gitu ya. Tapi dia masih bisa, ini kan belum runtuh ya. Lihat bendungannya ini belum runtuh nih. Enggak. Dia belum runtuh ya. Jam 22 itu udah 11.000 nih ya. Jam 20 masih belum runtuh. Jam 21, 22, 23. Oke, di sini jam 23 dia udah runtuh ya. 23 runtuh. Oke. Nah, jadi di sini pukul 00 dia udah runtuh ya, jam 24 nih. Akibat debit 11.000 tadi gitu. Tapi ini saya curiga emang karena inputannya tadi itu nggak sesuai kebenaran akademik gitu ya. Nah, jadi itu ya untuk pemodelan Damrik. Damriknya sekarang coba kita play ya. Secara tak berhenti-henti. Oke, jadi mungkin segitu untuk pemodelan Damrik. Lanjutan, terima kasih buat yang sudah mengikuti videonya, walaupun biasa ya kalau saya buat video skala lama gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin tambahan yang belum di sini kan kondisi hilirnya belum nih. Teman-teman juga bisa tambahkan batch lainnya, jadi kondisi air di hilirnya itu dia kayak gimana gitu ya. Bisa misalkan kalau di sini berarti dia pakai normal depth saja, atau kalau di laut hilirnya dia pakai stage hidrograph gitu ya. Nih ya. Jadi nah nih, untuk yang di daerah hilirnya kalau teman-teman set 2 di flow area-nya di laut, mungkin saya sarankan pakai stage hidrograph. Jadi dia isinya itu adalah ketinggian muka air lautnya itu berapa gitu ya. Apakah 0 ataukah 1,5 ataukah berapa. Nah, kalau misalkan di darat pakai normal depth saja. Untuk friction slope-nya ini disesuaikan ya. Tuh. Udah itu lakukan komputasi ulang, tapi biasanya hasilnya ya nggak terlalu beda jauh gitu. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.